Menurut Al-Quran, Surah Maryam, ayat 66-71, semua muslim akan masuk neraka. Dan manusia berkata, apabila aku telah mati, apakah aku akan dibangkitkan dalam keadaan hidup? Tidakkah manusia ingat bahwa kami telah menciptakannya sebelumnya, sedangkan dia tidak ada? Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan mengumpulkan mereka dan setan-setan, kemudian kami akan membawa mereka untuk hadir di sekitar neraka dengan berlutut. Kemudian kami pasti akan tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Ayat-ayat ini menyiratkan bahwa Allah berbicara kepada 3 kelompok. 1. Orang kafir masuk neraka dan tinggal di sana. 2. Setan atau jin akan dibawa ke neraka. 3. Muslim juga akan masuk neraka, dan ini jelas disebutkan dalam ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, kelapangan waktu, kemudahan rezeki, dan nikmat yang paling besar diberikan Allah kepada kita adalah nikmat iman di dalam agama Islam. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Dan agama Islamlah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini. Yang mana agama Islam diawali oleh Nabi Adam dan diakhiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengatakan bahwasanya Islam sudah ada semenjak manusia ada tinggal di permukaan bumi ini. Cuman agama Islam itu diperbarui dan disempurnakan di masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana agama Islam itu pertama kali dibawa oleh Nabi Adam, kemudian diperbarui oleh Nabi Nuh, kemudian itu disempurnakan oleh Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dan terakhir disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari tayangan video yang kita saksikan tadi, channel Sunnah Nabi. Ini channel Sunnah Nabi ini memakai atribut-atribut Islam. Dia memakai channel Sunnah Nabi yang merupakan itu adalah atribut Islam. Namun channel ini menyudutkan agama Islam. Dan kelihatan tadi pembawa acaranya yang pembawa materinya jelas sekali dari kata-katanya itu, dari cara beliau menyampaikan dan berbicara itu, bahasanya itu nampak kali, kelihatan sekali bahwasannya beliau ini tidak beragama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi untuk menjawab, kita mereaction video daripada Sunnah Nabi ini tadi, yang mana beliau di awal mengatakan bahwasanya Muslim itu
masuk neraka. Pertama beliau mengatakan kemudian ada 3 faktor yang beliau uraikan. Yang pertama, muslim masuk neraka, kemudian jin masuk neraka, setan masuk neraka, kemudian orang kafir masuk neraka. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, untuk menjawabnya baiklah kita akan membahas ayat yang beliau sampaikan, yaitu Maryam 6 sampai ayat 71. Yang beliau bacakan itu sangat jelas sekali bahwasannya beliau mengatakan muslim akan mendatangi neraka. Ayat ke-71-nya dan orang muslim itu masuk neraka, kan begitu. Seharusnya dia baca ayat 72-nya dan orang-orang yang beriman dikeluarkan, kan begitu. Dan membiarkan orang-orang yang zalim di neraka. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, maksudnya orang Islam itu mendatangi neraka adalah di dalam ajaran kita, ajaran agama Islam, bahwasanya surga itu terletak antara padang mahsyar, neraka itu terletak antara padang mahsyar dan surga. Jadi padang mahsyar itu adalah tempat berkumpulnya setelah manusia dibangkitkan. Itu namanya padang mahsyar. Jadi untuk menuju surga, manusia itu harus melewati neraka. Jadi untuk melewati neraka tersebut disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang namanya sebuah titik yang namanya Shiratal Mustaqim. Itu makanya setiap kita membaca Al-Fatihah, kita memohon meminta doa Shiratal Mustaqim. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Maksudnya supaya kita mudah melewati neraka tersebut. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam kita melewati neraka tersebut ada yang kecepatannya orang tersebut laksana kilat, ada seperti pesawat, ada seperti mobil, kecepatan mobil, ada seperti kecepatan kereta, ada seperti kecepatan sepeda, dan ada seperti kecepatan rayap. Bahkan ada yang terjatuh. Tergantung amal perbuatannya. Cuman perlu digarisbawahi bahwasanya yang melewati Shiratal Mustaqim ini adalah hanya orang muslim saja. Orang muslim, orang yang beriman. Orang muslim dan orang beriman yang melewatinya. Bukan orang Islam dari zaman Nabi Muhammad saja yang melewatinya. Yang melewati Shiratal Mustaqim ini. Orang Islam dari zaman Nabi Adam, orang Islam dari zaman Nabi Nuh, orang Islam dari zaman Nabi Ibrahim, orang Islam dari zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, dan dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang pertama kali masuk ke surga adalah umat yang terakhir, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi di mana orang kafir? Orang kafir itu, pemirsa yang dirahmati Allah,
mereka tidak melewati jalan Shiratal Mustaqim ini, mereka itu berada di dalam neraka. Mereka ini sebagai bahan api neraka. Sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran ayat ke-10. Yang mana di situ berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru lan tughniya anhu amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Wa ulaikahum wa kudun nar. Yang mana artinya sesungguhnya orang-orang kafir harta mereka tidak bermanfaat, harta mereka dan juga tidak bermanfaat harta mereka, dan sesungguhnya orang-orang kafir tidak bermanfaat harta mereka dan tidak juga bermanfaat anak-anak mereka bagi Allah sedikit pun. Mereka itu sebagai bahan api neraka. Jelas sekali. Jadi yang mana dimaksud dengan orang kafir itu? Orang kafir itu di zaman Nabi Adam, mereka membantah Nabi Adam, itu orang kafir. Di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, mereka membantah nabi-nabi, itu orang kafir. Dan yang terakhir di akhir zaman, pada zaman Nabi Muhammad ini, mereka membantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada akhir zaman ini, pada umat zaman ini, yang umat Nabi Muhammad setelah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut orang kafir. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali di setiap kitab dikatakan bahwa ada nabi setelah beliau. Misalnya Musa, beliau menuliskan akan datang nabi setelah beliau. Kemudian pada zaman Nabi Isa mengatakan bahwa setelah beliau akan datang nabi setelah beliau. Nah, mereka mengingkari itu. Mereka mengingkari kitab sucinya. Itulah yang dikatakan orang kafir. Nah, kedua, kemudian di situ dikatakan orang Islam masuk neraka. Sangat jelas sekali tidak masuk neraka orang Islam. Orang-orang yang beriman. Seperti yang dikatakannya orang zalim dibiarkan, itu orang zalim yang dibiarkan di dalam neraka. Tapi orang zalim tersebut dibiarkan dalam neraka tidak kekal selama-lamanya. Beliau akan dimasukkan ke surga setelah dosanya dicuci, dibersihkan. Jadi kalau orang kafir tadi sangat jelas sekali mereka itu sebagai bahan bakar neraka. Sebagai bahan bakar neraka. Berarti mereka itu tidak keluar dari neraka. Sedangkan orang Islam tadi itu orang Islam yang zalim. Jika orang Islam yang beramal soleh, berbuat baik kepada semua manusia, pasti masuk surga. Mana ayatnya? Itu dapat di dalam surat An-Nisa ayat 124. Terdapat di dalam surat An-Nisa 124. Di situ dikatakan bahwasanya barang siapa yang berbuat baik,
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakari aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulul jannah wala yuzlimuna naqira. Yang mana situ dikatakan barang siapa yang berbuat baik, baik laki-laki maupun perempuan, maka mereka itu, barang siapa yang berbuat baik, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka beriman, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak dianiaya sedikit pun. Sedikit pun tidak dianiaya. Sangat jelas sekali. Laki-laki perempuan yang berbuat baik dan beriman. Sangat jelas sekali. Bagaimana yang berbuat baik itu? Berbuat baik membantu orang, melaksanakan perintah Allah, apa yang disuruh, itu berbuat baik. Sangat jelas sekali. Jadi sangat jelas, orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, mereka itu masuk surga, tidak ada dianiaya sedikit pun. Jadi sudah ada dua jawaban. Yang pertama, setiap muslim itu yang baik masuk surga. Yang kedua, yang dimaksud mendatangi neraka itu tadi, karena surga, karena neraka itu terletak antara padang mahsyar dan surga, maka kita harus melewatinya, mendatangi neraka tersebut, melewatinya. Karena di atas neraka itu disediakan titik yang namanya Shiratal Mustaqim. Kemudian yang ketiga mengenai setan dan jin masuk neraka. Kalau setan pasti masuk neraka. Karena yang namanya setan itu pasti jahat. Karena setan itu ada dari bangsa jin dan manusia. Setan yang jahat ada pada manusia dan ada daripada bangsa jin. Pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin banyak dari kaum Kristiani tidak memahami apa itu jin. Jin ini adalah makhluk halus yang diciptakan oleh Allah, yang terbuat dari api. Jin ini seperti manusia, ada yang Islam dan ada yang kafir. Yang kafir disebut setan, yang jahat disebut setan. Sedangkan iblis ini adalah bangsa jin yang menolak ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis hanya satu saja, pemirsa yang dirahmati Allah. Iblis itu yang dikatakan iblis adalah satu saja, yaitu yang menolak ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Jadi jin itu banyak, sama seperti manusia banyaknya. Jadi jin ini, pemirsa yang dirahmati Allah, menurut kata ulama, sebelum ada manusia, penghuni dunia ini dulunya adalah jin. Jadi karena jin ini
membuat kerusakan di permukaan bumi, maka diutuslah Nabi terakhir untuk memberi pencerahan kepada mereka atau arahan kepada mereka supaya taat kepada Allah. Namun mereka ini menolak Nabi yang terakhir ini, maka Allah menghancurkan bangsa jin ini. Maka Allah mengutus Nabi yang terakhir bangsa jin ini untuk menghancurkan umatnya dengan bantuan para malaikat. Nah, Nabi yang terakhir dari bangsa jin inilah yang menjadi iblis. Sebelum menjadi iblis namanya Azazil. Setelah Azazil ini menolak bersujud kepada Adam, namanya menjadi iblis. Yang mana iblis ini artinya adalah yang terhapus. Arti iblis adalah yang terhapus. Maksudnya yang terhapus itu adalah segala amal ibadah daripada Azazil ini terhapus. Itulah maka disebut iblis. Jadi jin itu ada Islam dan ada yang kafir seperti manusia. Iblis itu berasal dari bangsa jin. Setan itu berasal dari bangsa jin. Kalau di dalam Alkitab dikatakan roh jahat itu dari bangsa jin. Itu adalah di dalam ajaran agama Islam merupakan ciptaan Allah. Mungkin berbeda dengan di dalam kitabnya sunnah Nabi ini, orang Kristiani ini. Makanya orang Kristiani ini selalu bertanya-tanya jin. Mereka tidak memahaminya apa itu jin. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bahwasannya orang Islam yang berbuat baik pasti masuk ke dalam surganya Allah. Tidak sedikit pun dianiaya. An-Nisa 124. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini untuk menjawab mereaction daripada videonya Sunnah Nabi yang merupakan salah satu channelnya umat Kristiani untuk channel yang menyudutkan channel yang dari umat Kristiani untuk menyudutkan agama Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.